Di awal film kita diperlihatkan dengan dua ikan yang bernama Marlin dan Korla. Di saat mereka sedang menikmati damainya laut, mereka melihat ada ikan predator. Marlin di sini mencoba untuk mengalahkan, tapi Marlin dikalahkan oleh ikan predator itu. Marlin pun pingsan dan tersadar Korla dan telurnya sudah tidak ada. Namun di sini Marlin menemukan satu telur yang selamat. It's okay, Daddy's here. Berpuluh-puluh tahun pun berlalu. Telur itu sudah menetas menjadi ikan yang bernama Nemo. Di sini Nemo memiliki sirip yang kecil. Karena sirip yang kecil, Nemo tidak bisa berenang dengan baik. Dan ayahnya mengantarkan Nemo ke sekolah. Dan sesampainya di sekolah, Nemo pun dijemput gurunya. Dan di sini orang tua yang lain mengatakan bahwa mereka akan dibawa ke laut lepas. Marlin pun langsung menyusul ke tempat itu. Dan di sini Nemo bertemu dengan 3 ikan yang bandel. 3 ikan itu bolos dan Nemo pun mengikutinya. Dan di sini ketiga ikan itu dan Nemo melihat ada kapal di sana. Dan di sini Nemo mendekati kapal itu. Di saat Nemo mau kembali, Nemo pun ditangkap oleh penyelam. Namun di sini ayahnya Nemo mencoba untuk mengejarnya. Namun ia terkena baling-baling kapal dan terhempas. Dan di sini ayahnya mencoba untuk mengejarnya namun tak terkejar. Dan di sini kacamata perenang itu jatuh dan di sini ayahnya Nemo tidak bisa mengejar kapal itu. Dan di sini ayahnya Nemo bertanya ke ikan yang lain. Ayahnya Nemo bertemu dengan ikan yang bernama Doris. Dan ayahnya Nemo pun bertanya kepada Doris, apakah Doris melihat kapal? Doris pun menjawab iya. Dan di sini Doris pun mengajak ayah Nemo untuk ke arah kapal itu. Namun Doris di sini memiliki penyakit hilang ingatan sementara. Dan di saat itu mereka pun bertemu dengan ikan hiu dan diajak ke tempat persembunyian mereka. Dan di saat ayahnya Nemo ingin memperkenalkan diri, ia pun melihat kacamata yang dipakai oleh penyelam itu dan mencoba untuk membacanya. Dan di sini hidungnya Doris pun berdarah dan dihisap oleh hiu itu dan ingin menerkam mereka. Dan mereka pun bisa terlepas dari hiu itu. Dan hiu itu pun meledakkan bom yang ada di situ. Sin pun berpindah ke Nemo yang sudah ada di dalam akuarium. Dan ternyata yang menangkap Nemo adalah seorang dokter gigi. Dan di sini Nemo bertemu dengan berbagai macam ikan dan bintang laut. Dan ada burung bango yang datang untuk bercerita. Namun langsung diusir oleh sang dokter. Dan di sini sang dokter menunjukkan foto saudaranya yang suka mengocok ikan di dalam kantong yang bernama Darla. Nemo pun terhisap oleh filter yang ada di akuarium itu dan di sana ada ketua ikan dan menyuruh menghentikannya dan untuk melihat kemampuan Nemo. Nemo pun berhasil keluar dari filter itu. Sin pun berpindah kepada Marlin dan Dory. Setelah mereka berhasil kabur dari kejaran ikan hiu, mereka pun tersangkut di sebuah bangkai kapal dan mereka pun hampir tertimpa bangkai kapal itu. Dan di sini kacamata itu terjatuh ke dasar laut dan Doris mengajak Marlin untuk mengambil kacamata itu ke dasar laut. Dan di saat mereka ada di dasar laut, mereka pun melihat cahaya dan mereka pun menghampiri cahaya itu. Ternyata cahaya itu berasal dari ikan predator yang ingin memakan mereka. Marlin pun dikejar oleh ikan predator itu dan Doris mencoba membaca alamat yang ada di kacamata itu. Singkatnya, mereka pun sudah tahu alamat itu di Sydney. Mereka pun bergegas ke sana. Sin pun berpindah ke Nemo. Saat Nemo tertidur, Nemo pun dibangunkan oleh temannya untuk mengikuti ritual yang ada di akuarium itu. Setelah Nemo mengikuti ritual itu, sang ketua ikan pun memberitahukan cara agar bisa kabur dari tempat itu.
Scene pun berpindah kepada Marlin dan Dory. Di saat mereka akan ke Sydney, mereka pun bertanya kepada ikan yang ada di sana, dan ikan itu pun menunjukkan arah. Dan di sini ikan itu memberitahukan bahwa harus melewati celah di antara batu. Namun di sini Marlin tidak mau, dan Marlin memilih lewat atas. Dan di sini mereka terkepung oleh ribuan ubur-ubur. Lalu Marlin dan Doris mencoba mencari jalan keluar. Setelah menyelamatkan Doris, Marlin pun terpingsan. Scene pun berpindah kepada Nemo. Nemo pun diajak oleh ketua ikan itu untuk menghentikan filter yang ada di akuarium dengan batu. Nemo pun menghentikan filter itu, namun filter itu kembali berputar. Dan kawan-kawannya mencoba menyelamatkan Nemo dari baling-balingnya. Sementara itu, Marlin dan Doris diselamatkan oleh para penyu. Di sini Marlin bertanya kepada penyu itu ke arah ke Sydney. Dan di sini penyu itu memberitahu arah ke Sydney. Dan lalu di sini Marlin pun menceritakan anaknya yang hilang. Setelah Marlin bercerita, anak penyu itu pun bercerita ke semua ikan. Lalu terdengar oleh burung bango. Lalu bergegas untuk menemui Nemo dan memberitahukan bahwa ayahnya akan menyelamatkannya. Scene pun berpindah kepada Marlin dan Doris. Di sini Doris memanggil ikan kecil, namun ikan itu ikan paus. Mereka pun dimakan oleh ikan paus, dan mereka pun dihempaskan oleh ikan paus. Dan di saat itu mereka pun sudah sampai di Sydney. Sementara itu, saudara Dr. Gigi sudah sampai, dan di lain sisi, Marlin dan Doris sedang mencari alamat. Mereka dimakan oleh burung bango, dan di sini mereka selamat dari burung bango. Dan di sini mereka diantarkan oleh burung bango yang sering menemui Nemo. Dan di sini Nemo berpura-pura mati agar bisa dibuang ke dalam kloset, namun malah dibuang ke dalam tong sampah. Dan di sini burung bango yang membawa Marlin dan Dory pun diusir. Dan ketua ikan itu pun membantu Nemo untuk melewati wastafel. Dan di sini Marlin pun tidak bisa bertemu dengan Nemo. Marlin pun akan pulang. Dan di sini Doris pun bertemu dengan Nemo. Namun Doris tidak bisa mengingatnya karena mempunyai penyakit hilang ingatan sementara. Dan di saat Doris membaca logo itu, Doris pun teringat bahwa itu adalah Nemo. Dan di sini Doris dan Nemo mencari Marlin. Dan di sini ada pemancingan ikan, dan Doris pun tertangkap oleh sang pemancing. Dan di sini Nemo menyuruh ikan itu untuk berenang ke bawah. Dan akhirnya mereka pun bisa terbebaskan. Dan ayahnya Nemo pun tidak khawatir lagi dengan Nemo sekarang.